Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Apriliana dari Prodi PJKR 2A. Tujuan saya di sini adalah untuk memenuhi tugas fisiologi pendidikan untuk dosen pengampu Ibu Citra Karisma MPD. Di sini saya mengambil materi motivasi belajar. Pengertian motivasi belajar. Motivasi belajar menurut Sardiman adalah keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai. Tujuan motivasi belajar. Yang pertama, memperjelas tujuan yang dicapai. Contohnya ketika kita mempunyai cita-cita, kita harus terus mengejarnya itu agar bisa tercapai. Untuk yang kedua, membangkitkan motivasi siswa. Contohnya seperti memberikan hadiah atau apa ketika siswa itu mendapatkan ranking. Yang ketiga, menciptakan suasana yang menyenangkan. Yang keempat, menggunakan variasi metode belajar yang menarik seperti berdongeng, berekreasi, terus seperti ada permainan di dalam pembelajaran. Yang kelima, berilah pujian yang wajar setiap keberhasilan siswa, seperti memberikan apresiasi, wah kamu bagus banget tulisannya, atau wah kamu pintar banget gitu. Untuk yang terakhir, berilah penilaian. Seorang guru juga harus memberikan nilai dengan baik kepada muridnya. Yang selanjutnya, manfaat motivasi belajar. Yang pertama, tumbuhkan semangat belajar. Manfaat semangat belajar bagi siswa yaitu akan berpengaruh terhadap capaian siswa tersebut. Apabila seorang siswa terus belajar dan mempertanyakan hal baru, maka pengetahuannya akan semakin luas. Dengan pengetahuan yang luas, maka masa depannya akan cerah. Yang kedua, hilangkan jenuh. Jadi manfaat dari menghilangkan jenuh, jadi di kelas itu jangan kebanyakan belajar, tapi harus diadakan seperti permainan atau apa agar seorang siswa itu enggak kejenuhan. Yang ketiga itu mengejar mimpi. Manfaat motivasi belajar. Yang pertama, bisa menumbuhkan semangat belajar. Yang kedua, menghilangkan kejenuhan. Yang ketiga, bisa memotivasi untuk mengejar mimpi. Yang keempat, menumbuhkan optimis. Jadi menumbuhkan rasa optimis pada siswa. Dengan selalu optimis dalam mengejar mimpi, maka siswa akan terus semangat belajar untuk gapai masa depan. Untuk stabilkan optimis, maka peran keluarga sangatlah penting. Yang kelima, pantang menyerah. Orang tua juga harus memberikan pemikiran yang positif pada siswa agar semangat belajarnya terus tumbuh dan anaknya pantang menyerah dalam mencapai prestasi. Selanjutnya, jenis-jenis motivasi. Yang pertama itu ada motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang berasal dari diri siswa untuk belajar. Motivasi ini bisa dipengaruhi oleh keinginan siswa untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Misalnya berprestasi, masuk sekolah favorit, masuk perguruan tinggi favorit, membanggakan orang tua, dan sebagainya. Yang kedua, motivasi belajar ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang berasal dari luar, misalnya lingkungan. Contohnya, motivasi ekstrinsik adalah iming-iming hadiah dari orang tua jika berprestasi, mengikuti saran dan atau nasihat dari guru atau sebagainya. Faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Yang pertama, kehilangan harga diri. Misalkan seorang siswa itu udah percaya diri kalau dia udah gak bisa, padahal dia bisa. Yang kedua itu ketidaknyamanan fisik seperti insecure, iri pada orang lain gitu. Yang ketiga, frustasi, seperti stres dan sebagainya. Yang keempat, teguran yang tidak dimengerti. Yang kelima, memuji yang belum dibicarakan. Jadi seorang guru itu memuji
seorang siswa apa yang belum dibicarakannya kepada muridnya. Jadi itu faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Yang terakhir, materi terlalu sulit atau mudah. Jadi ketika seorang guru memberikan materi kepada muridnya itu jangan terlalu susah atau mudah, ya yang sedang-sedang aja gitu. Yang selanjutnya, cara meningkatkan motivasi belajar. Jadi kalian harus menentukan terlebih dahulu gaya belajar kalian, karena setiap orang pasti memiliki gaya belajarnya masing-masing. Selain itu juga setiap metode pembelajaran pasti memiliki kekurangan dan kelebihannya. Jadi kalian harus menentukan apa kalian termasuk seseorang yang bertipe visual, auditory, atau kinestetik. Dengan mengetahui bagaimana gaya belajar kalian, otomatis kalian akan dengan mudah menyesuaikan diri dengan materi yang akan dipelajari. Yang kedua, membuat agenda belajar. Kalian untuk membuat agenda belajar yang jelas akan membuat kalian lebih mudah untuk mengatur waktu dengan materi apa yang harus kalian pelajari. Di samping itu, kalian juga akan lebih fokus dengan konsentrasi dengan belajar. Hanya dengan membuat agenda belajar ini, belajar yang kalian lakukan akan menjadi lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, menghindari gangguan belajar. Menghindari apapun yang bisa mengganggu kalian untuk belajar. Kalian juga harus mengatur waktu antara belajar dengan bermain handphone, bermain sosial media, melihat televisi, dan game online. Hal ini supaya waktu belajar kalian tidak terganggu. Yang keempat, gunakan fasilitas pendukung. Menggunakan fasilitas pendukung kalian dalam belajar, karena memperdayakan fasilitas atau sumber daya juga merupakan faktor yang tidak kalah pentingnya, karena bisa berkonsultasi kepada guru atau teman kalian untuk mendapatkan pendapat mereka. Yang kelima, tetaplah untuk termotivasi. Motivasi belajar setelah sukses menciptakan suasana belajar kalian sendiri, yakni tidak lain dari untuk tetap termotivasi dalam belajar. Untuk menjaga agar kalian selalu dalam keadaan termotivasi, janganlah pernah merasa gagal apabila hasil yang kalian dapatkan tidak sesuai harapan. Kalian harus merasa bangga dengan apa yang kamu hasilkan sekarang. Kemudian dengan kesadaran untuk terus meningkatkan proses belajar kalian. Istirahat. Karena istirahat termasuk salah satu faktor penting dalam proses belajar. Belajar terus-menerus tanpa memberikan waktu istirahat juga akan membuat otak dan tubuh menjadi lelah. Terima kasih, saya Angga Priliana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.